Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ini adalah pertemuan kedua kita begitu ya, tetapi baru masuk materi di pertemuan yang pertama. Baik teman-teman semuanya, pagi ini saya akan menjelaskan tentang pengantar psikodiagnostik karena teman-teman baru mengambil mata kuliah psikodiagnostik 1, otomatis kita perlahan ya memahami apa sih itu namanya psikodiagnostik. Baik, seperti biasanya materi juga sudah saya share di GC di minggu lalu sehingga hari ini bisa sama-sama kita perdalam. Tidak semua saya pakai materinya, nanti akan kita bagi dalam 2 kali sesi pertemuan ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah kita mulai masuk begitu ya, ketika kita sama-sama tahu bahwa di dalam ilmu psikologi ini ada psyche dan logos begitu. Ada psyche jiwa, kemudian ada logos yaitu ilmu. Nah, ketika kita mempelajari tentang manusia, seperti minggu lalu juga kita sudah mengerti bahwa untuk memahami jiwa manusia tentunya nggak bisa dengan mudah begitu ya, karena sesuatu ini sifatnya nggak kasat mata gitu, nggak bisa dilihat. Maka secara otomatis kita harus melihatnya dari apa-apa saja yang ada di dimensi jiwa manusia. Nah, di dalam ilmu psikologi kita sudah sepakati bahwa ada 4 hal yang bisa kita lihat, yang bisa merepresentasikan jiwa itu seperti apa begitu. Kita bisa lihat dari pola pikir seseorang, atau biasanya kita istilahkan dengan mudahnya bahasa kita adalah kognitif begitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran, akal, otak dan sebagainya. Kemudian ada juga sistem emosi kita yang biasa kita sebut dengan afeksi juga. Kemudian ada juga hasrat kita yang biasa kita sebut dengan konasi, dan terakhir ada perilaku yang tampak begitu yang biasa kita sebut dengan psikomotorik. Nah, karena di dalam ilmu psikologi ini kita berinteraksi dengan manusia, otomatis kita harus memahami dulu sebetulnya apa sih yang jadi problema dari tingkah laku manusia begitu ya. Nah, di dalam problema tingkah laku manusia ini kita dari sumber yang salah satu pengantar psikodiagnostik ya, maka dibedakan menjadi 2, ada sistem jasmani atau sistem organ tubuh begitu, berarti ya secara organ ya, secara physically begitu, secara badaniah, dan kemudian juga ada sistem jiwa, yaitu adalah fungsi-fungsi dari jiwa. Nah, di dalam problem tingkah laku manusia ini ada kemudian istilah dia normal enggak ya, atau dia tidak normal ya, ini istilah yang sangat awam begitu. Atau dia sehat enggak ya, atau dia enggak, atau dia nampak kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Dia baik-baik saja ya, atau dia ada gangguan ya. Nah, di dalam setiap kali kita berinteraksi sama orang lain, maka sebetulnya di dalam pikiran kita itu selalu sedang berpikir apakah dia sedang baik-baik saja, apakah apa sih yang jadi pikirannya, apa yang jadi perasaannya, dan kemudian juga harus harus disamakan juga dengan kita ini sedang berperasaan apa juga, atau sedang berpikiran tentang dia itu seperti apa. Maka sebetulnya inilah yang menjadi problema dalam tingkah laku manusia dalam sehari-hari. Nah, manusia ini memang adalah sebuah kesatuan sistem jasmani, kemudian sistem jiwa sebagai makhluk hidup yang membudaya. Artinya membudaya ini kita memiliki sebuah karya, kita memiliki sebuah perilaku, kita memiliki sebuah hasil dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hasratkan, dan apa yang kemudian bentuk perilaku yang muncul dari keseluruhan sistem yang ada sebelumnya. Maka sedari awal kita pahami bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka ada 2 sistem ini yang saling berkaitan. Ada sistem jasmani dan juga ada sistem jiwa begitu ya. Nah, selanjutnya, tingkah laku manusia itu jadi apa sih? Ternyata ini adalah kesatuan sistem kerja antara sistem jasmani dan sistem jiwa. Disebut caturtomi begitu ya kalau di dalam buku ini ya. Nah, jiwa manusia terdiri dari cipta, bahasanya beberapa kita menggunakan cipta yang bisa
samakan dengan kognisi, kemudian juga rasa atau afeksi, dan kemudian karsa atau hasrat atau konasi atau kemauan atau motivasi begitu. Dan kemudian karya, jadi bentuk perilaku yang kemudian kita munculkan dari segenap kerjasama si kognisi, si afeksi, si hasrat ini kemudian jadilah psikomotorik. Biasanya saya berikan contoh begini, apa sih bedanya motorik sama psikomotorik begitu ya. Kalau misalkan motorik itu murni betul-betul gerakan apa yang terjadi. Misalkan saya menggerakkan tangan seperti ini. Ketika saya ngobrol juga saya menggunakan gestur tangan yang seperti ini. Nah, kemudian ketika saya melakukan hal-hal seperti ini, saya punya tujuan begitu kan. Saya punya tujuan untuk kenapa saya harus memperjelas dengan tangan dan sebagainya. Maka tujuan yang ada di balik perasaan saya, pikiran saya, maka itu namanya psiko. Nah, ketika digabung namanya menjadi psikomotorik. Contoh yang lain, ada orang yang marah-marahnya itu beda tipe-tipe begitu ya. Ada yang marahnya itu diem aja begitu, diem aja, dan itu ternyata gerakan motorik diem aja itu ya sudah, dia merengut, dia nggak bisa ngomong, dia nggak ngomong, kemudian juga bahkan yang keluar hanya satu perilaku yaitu dia menggebrak meja misalkan begitu. Maka yang dia lakukan seperti itu, ketika mau ditanyakan kenapa kok dilakukan seperti itu, ternyata jawabannya dia marah dibentukkan dalam perilaku menggebrak meja dan diem aja. Tetapi ada juga loh orang itu yang marahnya nggak bisa seperti itu. Jadi penampakan motoriknya atau gerakannya itu dia justru ngomel begitu ya. Wah kamu itu bla 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 gitu ya. Dan ternyata di baliknya apa yang jadi pikirannya adalah atau apa yang jadi perasaannya, dia sedang ingin meluapkan kemarahannya. Maka yang dinamakan psikomotorik itu di balik motorik seseorang, di balik gerakan seseorang, di balik sesuatu perilaku yang muncul dalam diri seseorang, itu di belakangnya itu pasti ada sebuah sebab begitu. Ada sebuah sebab, ada sebuah alasan begitu kenapa dia marahnya seperti itu, kenapa dia pilih marah secara diam, kenapa dia pilih marah secara gebrak meja atau memilih marah secara ngomel-ngomel. Nah, itulah keadaan psikonya atau keadaan jiwanya. Maka sebagai orang psikologi atau ketika kita belajar tentang ilmu psikologi, kita harus mencamkan bahwa segala sesuatu perilaku yang muncul itu bisa jadi sejalan dengan sistem jiwanya, pikirannya, perasaannya, atau bisa jadi juga tidak sejalan. Nah, segala sesuatu yang sangat kontras antara apa yang diucapkan dengan perilakunya, apa yang jadi ekspresi wajahnya dengan isi perasaannya, kalau ini terlalu kontradiktif atau terlalu berlawanan, biasanya ada dugaan mereka ini membutuhkan bantuan secara psikologis begitu ya. Misalkan ekspresinya dia sedih, tapi kata-kata yang diucapkan katanya dia bahagia. Nah, misalkan situasi gampangnya gini, ada orang yang putus begitu ya, putus pacaran begitu, kemudian ditanya, kamu sedih nggak? Enggak lah, nggak apa-apa, mau gimana lagi, emang sudah putus begitu kan, ya kita cari lagi lah yang lain. Nah, jadi ada sebuah situasi di mana sepertinya secara ekspresi itu dia seneng begitu, tetapi ketika selang waktu berapa menit, berapa detik dia murung begitu. Nah, ini kan jadi ada sesuatu yang kontradiktif. Biasanya orang putus cinta itu meskipun ini menjengkelkan dan sebagainya, misalnya akan ada satu memori yang membuat dia tidak serta-merta bahagia begitu ya pada saat dia putus. Nah, jadi fokusnya di sini adalah bahwa tingkah laku manusia itu merupakan satu kesatuan sistem. Nggak bisa dibedakan ini kognitif aja, apa ini afeksi aja, apa ini konasi aja, atau ini bahkan ini hanya psikomotorik saja. Semuanya saling berkaitan. Sehingga sejak sekarang ketika kita berinteraksi dengan orang, kita perlu mengingat bahwa ada sistem-sistem ini yang membuat kemudian perilaku itu muncul atau nampak di depan mata kita atau di dalam interaksi kita. Saya lanjutkan. Nah, problema tingkah laku manusia adalah merupakan kualitas dari tingkah laku tersebut. Jadi ada tiga istilah begitu ya, supernormal, kemudian normal atau subnormal. Biasanya diistilahkan dengan abnormal.
Yang dikatakan sebagai supernormal ini adalah sesuatu yang tidak pada umumnya dan itu tampak lebih dari atau memiliki kemampuan yang lebih daripada umumnya. Nah, kalau normal ini seperti pada umumnya ya dikatakan biasa saja atau pada umumnya, dan subnormal atau abnormal dikatakan juga sebagai sesuatu yang berbeda daripada umumnya tetapi mengarah pada istilahnya kayak mereka membutuhkan bantuan gitu ya, atau ada sesuatu yang berbeda yang nampak sebagai kekurangan. Kalau supernormal itu ada yang berbeda tetapi dipersepsikan sebagai sesuatu yang lebih daripada umumnya. Misalkan begini, pada umumnya orang itu tidak bisa melihat sesuatu yang bersifat tidak kasat mata atau sesuatu yang bersifat goib begitu. Tetapi ada beberapa orang yang orang bilang indigo, mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain, dan kemudian ada beberapa juga yang kemudian secara penyampaian atau secara verbal seolah-olah wow alam begitu ya, apa yang dia katakan itu ternyata pas kebetulan terjadi. Saya secara prinsipal begitu ya mengatakan bahwa kita tidak boleh percaya pada orang-orang yang seperti ini begitu ya, karena dia berdasarkan persepsinya memang dia masuk dalam kategori supernormal, dia memiliki kebiasaan yang tidak orang lain punya. Tapi kemudian kita percaya, kemudian kita meminta keputusannya, maka ini menjadi sesuatu yang tidak tepat juga. Artinya mereka memang supernormal. Para indigo ini biasanya dikatakan sebagai supernormal, tetapi kita juga harus bijak menyikapinya begitu ya. Kemudian normal, orang pada umumnya kemampuannya kalau dia kelas 4 SD ya dia bisa seperti anak usia 4 SD. Kalau misalkan saya usia 40 tahun ya saya punya kemampuan yang seperti pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu di usia 40 tahun misalkan. Jadi ada supernormal, ada normal, dan subnormal. Nah, subnormal ini diartikan sebagai situasi-situasi di mana mereka tampaknya seperti mempunyai kekurangan baik secara fisik maupun secara mental, tetapi mereka tetap memiliki kelebihan juga. Jadi prinsip di dalam psikologi itu setiap orang adalah berbeda atau individual differences. Mereka memiliki paket kekurangan dan kelebihan yang tidak boleh dibandingkan. Meskipun secara penampakan bisa dibandingkan, yang satu IQ-nya 120, yang satu 90 misalkan begitu ya. Tetapi pada dinamika kehidupannya, kelebihan dan kekurangan ini akan saling melengkapi. Tidak boleh kita bandingkan kalau IQ yang 120 hidupnya pasti sukses, tidak akan seperti itu juga cara pengambilan kesimpulannya. Baik yang IQ 138 dia punya kelebihan secara intelligence, tetapi kita perlu lihat emosinya bagaimana, kemudian hasratnya bagaimana. Tidak bisa dibandingkan dengan kemudian EQ-nya yang 85 katakanlah ya. 85 ini akan masuk di rata-rata bawah begitu, maka di bawah rata-rata, dia akan masuk di bawah rata-rata. Maka ketika terjadi situasi seperti itu memang secara akademik mungkin ada yang kurang, tapi kita bisa melihat sisi lain. Nah, mereka yang memiliki kekurangan seperti ini atau situasi-situasi kondisi fisik maupun mental yang dikatakan kurang, maka itu dimasukkan dalam penggolongan abnormal atau subnormal. Tetapi kita harus meyakini setiap individu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mereka punya dinamika psikologis tersendiri yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Mereka memang punya perbedaan-perbedaan antara individu satu dengan yang lain, tetapi dalam menyikapinya kita tidak boleh membanding-bandingkan. Yang patut kita lakukan adalah kita mencari apa yang menjadi kelebihannya, kita upayakan untuk lebih maksimal lagi. Kemudian apa yang jadi kekurangannya maka kita bantu juga semaksimal mungkin. Nah, ini menjadi sesuatu yang akan lebih nyaman atau lebih bijak kita lakukan begitu ya. Oke, jadi kita sepakati ya bahwa dalam kita berinteraksi dengan orang bisa jadi kita ketemu orang yang super normal, bisa jadi kita ketemu juga dengan orang-orang yang normal atau sama pada umumnya, dan juga kita bertemu dengan orang-orang yang subnormal atau abnormal.
Nah baik, untuk mengetahui kualitas tingkah laku yang bermacam-macam tadi memerlukan pemeriksaan yang teliti, cermat, dan objektif dalam rangka psikodiagnostik begitu ya, yakni pemeriksaan dalam bidang psikologi yang terkenal dengan nama psikodiagnostik. Masih ingat di minggu lalu kita sudah sedikit mulai berkenalan apa sih psikodiagnostik? Adalah proses memeriksa jiwa begitu ya, ada yang bilang begitu. Memang betul. Jadi dalam rangka tujuan tertentu, secara ilmiah kita memiliki sebuah kegiatan yang dinamakan psikodiagnostik, yaitu apa? Pemeriksaan yang secara teliti, secara cermat, dan secara objektif, dan tentunya semuanya berdasarkan tata aturan, tata etika, standar prosedur juga, dan ini tidak bisa kemudian disamakan dengan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak objektif. Jadi kayak menduga-duga, kemudian juga meramalkan, itu tadi yang saya bilang ketika kita bersinggungan dengan orang-orang indigo, kadang-kadang kemudian ini dijadikan sistem ramal meramal begitu ya. Maka ini tidak bisa kita masukkan dalam kategori psikodiagnostik ya. Sesuatu itu yang masuk dalam psikodiagnostik ada psyche, ada diagnostik, ada jiwa, ada pemeriksaan, dan tentunya secara objektif teliti, maka baru kita katakan sebagai psikodiagnostik dalam setiap prosesnya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian psikodiagnostik ya. Oke, pengertian psikodiagnostik kita ambil dari beberapa tokoh, merupakan terjemahan dari dalam bahasa Inggris, dimunculkan oleh Herman Rosa sebagai metode psikodiagnostik di tahun yang sudah lama banget, 1921, yang terkenal dengan tes Rosa. Jadi dimulai dari tes Rosa ya teman-teman. Tes Rosa ini adalah tes yang salah satu tes kepribadian yang dipergunakan untuk melihat kondisi dinamika psikologis seseorang lewat percikan gambar. Nanti pada saat teman-teman sudah mengikuti psikodiagnostik 3 akan tahu apakah tes Rosa itu. Tetapi kalau teman-teman cari di search di Google begitu ya, maka tes Rosa itu seperti apa? Akan nampak sebagai tes yang dibuat dari percikan tinta. Nah, di saat itu dimunculkan istilah psikodiagnostik. Tujuannya apa? Dari bercak tinta ini dicoba oleh Rosa, kemudian sampai memunculkan sebuah kesimpulan atau sebuah namanya interpretasi tentang sekian banyak klien yang dipakai sebagai responden ternyata memiliki dinamika yang hampir bisa diklasifikasikan begitu ya. Ketika orang mengidentifikasi gambar percikan tinta ini, baik tinta yang tidak berwarna, hitam putih aja, maupun tinta yang berwarna, maka kemudian responnya akan seperti ini. Sebetulnya istilah pertama kali itu muncul dari Herman Rosa. Selanjutnya dari kamus psikologi Chaplin adalah studi mengenai kepribadian lewat penafsiran terhadap tanda-tanda tingkah laku. Jadi ada cara berjalan, gerak isyarat, sikap, penampilan wajah, suara, dan seterusnya. Jadi sangat simpel sekali bahwa ketika kita memeriksa begitu ya dari tingkah laku, tanda-tanda tingkah laku, maka sebetulnya itu merupakan dengan prosedur tertentu, maka itu kemudian dikatakan sebagai psikodiagnostik. Nah, kita mengenal istilah juga yang lain, pengertian psikodiagnostik begitu. Maka ada psiko dan ada diagnostik. Setiap metode untuk membuat diagnostik secara psikologis. Jadi ini kita pakai untuk memberikan perlakuan yang tepat. Jadi diagnosa itu pemeriksaan atau pemeriksaan psikologis. Nah, di dalam diagnosa ini sebetulnya sebuah keputusan begitu ya, sebuah keputusan nama istilahnya adalah sebuah kegiatan untuk memberikan sebuah keputusan nama atas dari yang dipakai atau diambil dari sebuah pemeriksaan. Kalau pemeriksaan sendiri namanya asesmen ya. Kemudian kalau di dalam psikologi itu kemudian pemeriksaan medis itu disamakan dengan pemeriksaan psikologis. Jadi diagnostik itu ada proses memeriksa, kemudian proses pemeriksaan itu akan mendapatkan sebuah diagnosa atau sebuah keputusan dari nama sebuah gangguan, atau bahkan bagaimana bisa menerangkan tentang psikodinamika seseorang.
Nah, proses secara keseluruhan itu dinamakan psikodiagnostik. Oke, selanjutnya, mohon maaf ya, terbalik. Oke, proses diagnostik terdiri dari ada beberapa proses begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana informasi itu kita dapat. Jadi proses diagnostik itu bagaimana kita bisa bisa berinteraksi, bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah yang didahului dengan bagaimana kita bisa mendapatkan information gathering. Jadi boleh itu dari panca indera kita, boleh dari sesuatu yang itu dipakai untuk alat tes dan sebagainya. Jadi pokoknya kita proses dapat informasi aja. Boleh ditanyakan, boleh dari dituliskan, boleh dari digambarkan. Tetapi yang pertama prosesnya adalah kita dapat informasi dulu. Nah, informasi itu nanti akan dilanjutkan dengan kita memahami informasi tersebut. Jadi understanding of the information. Kita harus memahami informasi ini itu sebentuk informasi tentang apa. Apakah pola pikirnya, apakah pola perasaannya. Kalau kita menemui seseorang yang sedang menangis, maka informasi yang didapat itu adalah kita melihat dia sedang meneteskan air mata, atau kemudian dia sedang merebahkan badannya, atau punggungnya bersandar di tembok. Itu sebuah informasi yang kita dapat dari panca indera kita. Kedua, kita pahami informasi ini maksudnya apa ya. Nah, ketika kita kemudian melakukan penilaian begitu ya, dia menangis itu berapa jam, apakah cara menangisnya itu teriak-teriak atau cara menangisnya itu lebih banyak seperti diam tapi banyak sekali air mata yang keluar. Kita mencoba untuk memahami situasi-situasi dan informasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba integrasikan dari informasi yang didapat. Jadi ketika kita mendapat informasi dari mata kita cross check dari apa yang kita dapatkan dari jawaban si klien kita misalkan, atau responden kita, atau informan kita, atau observi kita kalau misalkan kita sedang melakukan observasi. Jadi kita mengintegrasikan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari hasil tes misalkan, semua diintegrasikan. Kemudian setelah kita mendapatkan kesimpulannya, maka kemudian proses yang keempat adalah kita melakukan intervention to solve the problem. Jadi kita punya kemampuan intervensi untuk menangani apa yang jadi problem. Jadi dalam sebuah proses psikodiagnostik itu ada mendapatkan informasi, ada mengolah informasi, ada mengintegrasikan informasi, dan kemudian kita mendapatkan sebuah keputusan sehingga kita bisa melakukan intervensi. Oke, selanjutnya kita hari ini masih membahas sampai di definisi dulu ya. Ini adalah yang diberikan oleh Walsh dan Bates. Kemudian selanjutnya ada juga pengertian yang lain ya teman-teman. Ada merupakan disiplin ilmu yang saintifik atau ilmiah begitu ya, untuk mengukur karakteristik, untuk mengukur situasi dan beberapa objek. Jadi sebetulnya ini sudah ada kata-kata saintifik atau ilmiah, secara otomatis kalau disiplin ilmu yang ilmiah, segala sesuatunya sudah ada aturannya begitu ya, segala sesuatunya sudah ada parameternya, sudah ada prosedurnya. Juga ada informasi yang dipakai yang diintegrasikan untuk membuat sebuah keputusan atau advice seperti tadi langkah yang sudah saya sebutkan. Nah, ini menurut Jagger dan Peterman. Kemudian titik beratnya adalah kalau misalkan kita dalam proses orang-orang psikologi, maka titik beratnya adalah dalam proses konseling. Jadi ini dipakai pada saat kita melakukan proses konseling, ini psikodiagnostik juga masuk di dalamnya begitu ya. Karena ada observasi dan wawancara juga. Kemudian ada beberapa pengertian-pengertian lain bertujuan untuk memeriksa seseorang, bertujuan untuk mengetahui pengetahuan baik pada individu atau pada kehidupan sosial yang ada di kanan kirinya, atau interaksi yang dia lakukan. Kemudian juga melalui kegiatan observasi, ada fisiognomi, kraniologi, jadi ilmu tentang tengkorak,
kepala begitu, grafologi tentang tulis menulis, studi dengan tentang suara, kemudian juga tentang tubuh, maka ini kita juga bisa dipakai sebagai pelengkap dalam psikodiagnostik ya, untuk melihat karakter seseorang tetapi dari berbagai sudut pandang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengatakan bahwa ini sebuah keputusannya, proses pengambilan keputusan secara sistematis begitu. Kemudian untuk melihat berdasarkan juga teori, kemudian juga berdasarkan evidence base, juga berdasarkan situasi yang benar-benar nyata terjadi. Kemudian yang kita pakai untuk mengambil kesimpulan secara klinis juga. Ini kalau secara clinical psychodiagnostic, jadi betul-betul tujuannya sudah ke arah klinis begitu ya. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan yang mungkin lebih mendalam, dan ini berbeda secara umum. Nah, kemudian teman-teman semuanya, beberapa pengertian ya, kalau menurut Surya Brata ada proses secara sederhana bekerjanya psikodiagnostik itu mengumpulkan atau mendapatkan data, kemudian menganalisa, sama ya kayak tadi ya, kemudian diagnosa atau menyimpulkan. Jadi setelah kita berinteraksi dengan orang, mendapatkan data, kita mencoba untuk menyimpulkan, dan ada juga kegiatan intervensinya. Nah, secara umum tujuan penting dalam pemeriksaan psikologi adalah ability atau kemampuan untuk mengintegrasikan seluruh data perolehan pemeriksaan menjadi sebuah kesimpulan, kemudian nantinya dapat memberikan gambaran utuh mengenai subjek. Teknik yang dipakai boleh langsung, misalkan observasi, atau tidak langsung menggunakan alat. Maka kita sudah mulai fokus dalam psikodiagnostik ini adalah sebuah pemeriksaan dengan aturan tertentu, dengan prosedur tertentu, dengan proses tertentu yang sudah ada tata aturannya begitu, dengan tujuan untuk memeriksa, kemudian suatu saat sampai kita mengambil kesimpulan dengan cara-cara yang bisa dipakai secara langsung atau secara tidak langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan dinamika psikologi seseorang, kemudian memberikan diagnosa juga, mungkin ada kondisi tertentu yang harus kita putuskan, gangguan atau tidak gangguan begitu, dan pada akhirnya ini digunakan untuk proses intervensi seseorang. Nah, secara umum seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan psikodiagnostik, maka ya tadi kita akan dapat informasi, kita akan olah informasi, kita akan integrasikan informasi, kemudian kita akan ambil kesimpulan, dan kita akan merencanakan intervensi apa yang bisa dilakukan. Nah, baik teman-teman semuanya, nanti di slide Anda bisa menonton video ini. Tujuannya adalah Anda bisa melihat bagaimana rupa wajah dari Gilang Dirga begitu ya. Dia bisa mempraktekkan beberapa suara, beberapa ekspresi wajah juga. Ini dalam salah satu contoh proses belajar untuk mengobservasi seseorang, bahwa orang itu bisa menggunakan ekspresi wajahnya dengan kepentingan tertentu, dengan makna tertentu juga sebagai bahan dasar di observasi kita. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan. Saya akan lanjutkan pada sesi 2 nanti. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, kita mulai dari ya, Rian Demasi. Lanjutkan sendiri. Oh, membuat utak aku tak karuan. Ebit Gadi. Kau membuat ku tak berdaya. Kau menolakku, ajukan diriku. Ariel. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Tudup pada kau. Begitu, dan yang terakhir Cinta ini ini bisa menebak ya. Afgan gitu ya, dengan ciri khasnya ya. Ini adalah suku.
tentang psikodiagnostik pada definisi dulu, dan kita berlatih observasi kecil begitu ya, atau sedikit observasi. Nanti kita lanjutkan pada sesi pengantar yang kedua untuk melanjutkan tujuan dan sebagainya. Terima kasih untuk hari ini, dan silahkan dibagikan pada teman-teman jika memang ini dirasa penting. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya, dan sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.